Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainur Widiastuti Hairunisa dengan NIM C240 1211021 dari kelompok 5 Praktikum Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Praktikum Bioper minggu keempat, yaitu tentang diameter telur. Nah, teman-teman, apa sih itu diameter telur? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang dapat diukur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Baik, nah selanjutnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi diameter telur? Yang pertama adalah pola pemijahan. Di sini pola pemijahan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu partial spawner dan juga total spawner. Nah, partial spawner merupakan telur yang dikeluarkan secara bertahap pada satu kali periode pemijahan, sedangkan total spawner merupakan telur yang sekaligus dikeluarkan pada satu kali pemijahan. Nah, kenapa sih pola pemijahan ini bisa mempengaruhi ukuran diameter telur? Karena ketika pola pemijahan itu partial atau berskala, maka telur yang dikeluarkan itu bisa saja ukurannya kecil, karena telur yang seharusnya dikeluarkan pada saat nanti pemijahan tapi dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi hasil ukuran dari telur itu kecil. Sedangkan kalau total itu telurnya kemungkinan itu telur yang dihasilkan itu berukuran besar karena dia hanya mengeluarkan dalam satu kali pemijahan. Jadi telur yang dikeluarkan adalah telur yang benar-benar matang dan telur yang benar-benar berukuran besar. Oke, faktor yang kedua yaitu adalah ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh ikan, maka diameter telur juga semakin besar. Hal ini juga berkolerasi dengan ukuran ya. Ketika ukuran tubuh ikan itu kecil, maka diameter telur juga yang dihasilkan juga kecil gitu. Terus ketika umurnya juga kecil, maka diameter telur juga kecil. Oke, next adalah reproduksi dan intensitas penangkapan. Reproduksi yang cepat dan sering dilakukan akan mempengaruhi diameter telur. Kemudian, intensitas penangkapan yang tinggi itu menyebabkan diameter telur semakin kecil. Mengapa sih intensitas penangkapan yang tinggi ini menyebabkan diameter telur semakin kecil? Karena ketika penangkapan itu dilakukan secara terus-menerus, itu kan bisa memungkinkan ikan-ikan yang masih kecil itu juga tertangkap. Nah, ketika ikan-ikan kecil ini tertangkap, maka ukuran dari diameternya itu juga masih kecil. Jadi ketika banyak dilakukan penangkapan ikan kecil, maka diameter ikannya itu yang dihasilkan juga kecil gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Di sini yang pertama adalah telur ikan atau gonad gitu ya. Ini fungsinya ya tentunya akan kita amati gitu ya diameter telurnya. Kemudian ada mikroskop di sini untuk melihat diameter telur gitu. For your information, mikroskop yang kita gunakan ini adalah mikroskop yang ada mikrometernya atau ada ukurannya gitu. Jadi nanti kita bisa melihat berapa sih besarnya diameter telur ini. Nah, mikroskop ini juga membedakan dengan praktikum-praktikum sebelumnya. Jika di praktikum sebelumnya itu tidak ada, di praktikum diameter telur ini ada mikroskop gitu. Selanjutnya ada aquades. Nah, aquades ini fungsinya untuk sebagai cairan ketika kita memburai si telur itu. Kemudian ada pipet tetes untuk mengambil burayan telur yang ada di cawan dan dipindahkan ke kaca preparat. Nah, kaca preparat ini sebagai media ya ketika kita nanti mengamati di mikroskop. Kemudian ada cover glass. Cover glass ini fungsinya untuk menutup atau mengunci si sampel yang ada di atas kaca preparat. Kemudian ada cawan Petri sebagai tempat untuk memburai. Kemudian ada seat. Di sini seat ini berguna untuk sebagai tempat ya ketika kita sudah menemukan diameter maka kita catat di seat ini. Kemudian ada tisu gulung. Nah, tisu gulung ini buat apa sih? Tisu gulung ini digunakan ketika kita mempipetkan dari cawan Petri kemudian diletakkan di preparat, tentunya akan banyak air yang ikut gitu. Nah, tisu gulung ini digunakan untuk menghilangkan sedikit demi sedikit air tersebut yang ada di kaca preparat. Kemudian ada trash bag, ini berfungsi untuk sebagai tempat sampah yang kita gunakan ketika praktikumnya selesai. Oke, kita masuk ke prosedur kerja. Nah, kenapa di sini dituliskan metode gravimetri? Karena sampel yang kita gunakan kemarin adalah sampel hasil pengukuran fekuiditas secara gravimetri. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah gonad diburai dan dituang ke cawan Petri. Jadi gonad yang ada dalam gelas itu kita masukkan ke dalam cawan Petri, kemudian kita burai sampai telurnya itu terpisah. Satu dan yang lain itu terpisah. Kemudian ada aquades untuk mencairkan biar telur itu bisa dipipet gitu. Jadi kita tambahkan aquades di dalam cawan Petri tersebut, lalu kita ambil menggunakan pipet. Nah, yang ketiga yaitu telur diletakkan di kaca preparat dan tutup dengan cover glass.
Nah, pada bagian ini juga, jika masih di kaca preparatnya itu terdapat banyak air, maka bisa dihilangkan dulu sedikit demi sedikit menggunakan tisu gulung. Kemudian yang terakhir yaitu diameter telur bisa diamati di mikroskop. Jadi kaca preparat kita masukkan ke mikroskop, kemudian kita amati berapa sih panjang diameter telur tersebut. Next. Nah, ini teman-teman hasil dari pengukuran diameter menggunakan mikroskop. Jadi kalau kaca preparat kita masukkan ke mikroskop, itu hasilnya seperti ini gitu. Nah, untuk perbesarannya sendiri itu adalah 40 kali 40. Nah, di sini telur yang seperti apa sih yang bisa kita amati? Nah, telur yang bisa kita amati itu adalah telur yang bentuknya benar-benar bulat ya, beraturan, yang dapat diketahui diameternya. Contohnya seperti ini, itu bisa, ini juga bisa. Kalau seperti ini tentunya tidak bisa ya, karena ini kita nggak tahu mana diameter telurnya, mana yang diameter kan merupakan garis tengah ya, kalau ini tidak ada garis tengahnya gitu. Jadi kita gunakan yang ini gitu, sampai berjumlah 50 buah gitu. Nah, contohnya seperti telur yang ini. Ini kan ada penggarisnya ya, seperti mikrometernya gitu. Nah, cara membacanya gimana sih? Nah, dari ini kita kan bisa lihat ini 40, terus ini 60 sampai 60, tapi ini tepatnya di 41 sampai 59, jadi total 18 mili gitu. Jadi membacanya seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, kita geser ke telur yang ini, dan telur-telur lainnya sampai 50. Jadi prosedurnya seperti itu. Oke, next. Oke, jadi cukup sekian ya yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi para pelihat gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.